got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berbisnis. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia, teman-teman. Bisa kalian lihat di atas, sumber daya manusia. Ini adalah salah satu aspek penting yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Dan ini melibatkan penilaian keberhasilan, keahlian dalam suatu SDM atau sumber daya manusia untuk menjalankan atau mendukung proyek bisnis agar berhasil, teman-teman. Yang kedua ada aliran kas. Merupakan alis mengenai arus masuk dan arus keluar dalam sebuah bisnis. Ini penting untuk menganalisis keberlanjutan keuangan dan memproyeksikan sebuah bisnis untuk keberlanjutan bisnis yang akan kita jalani. Yang ketiga adalah ekonomi, sosial, dan politik. Ini dapat mempengaruhi bisnis dan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah bisnis mencakup ekonomi, sosial, dan politik yang ada di negara kita sekarang. Emang ada, Bang? Ada dong. Oke, saya akan jelaskan beberapa faktor yang mencakup ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi sebuah bisnis. Oke, faktor ekonomi seperti fluktuasi tukar nilai mata uang, suku bunga, inflasi, dan ketidakstabilan pasar. Sosial, faktor sosial contohnya seperti adalah perubahan tren konsumen dan perubahan perilaku konsumen. Ini dapat mempengaruhi sebuah bisnis dalam konteks sosial. Ada juga politik. Faktor politik contohnya adalah perubahan kebijakan pemerintah, ketidakpastian politik, dan ada beberapa hal lainnya lagi. Kalian bisa cari dan kembangkan agar sebuah bisnis kalian bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Yang keempat itu adalah konsep persaingan. Nah, saya punya contoh kasus nih terkait konsep persaingan ini. Saya punya teman yang mencoba meniru usaha orang yang sukses. Nah, kemudian dia menirunya. Alhasil, dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan mendapatkan kerugian. Nah, kesimpulannya, kita meniru usaha orang yang sukses, belum tentu usaha kita juga akan sukses seperti orang tersebut. Jadi bagaimana dong strateginya agar kita sukses dan bisa bersaing di pasar? Strateginya kita harus memahami pesaing kita, ancaman dan potensi dia untuk bisa bersaing dengan kita. Dan kita harus menyiapkan strategi yang khusus dan matang. Kita harus melakukan riset pasar agar dapat bisa menjalankan bisnis dan bisa bersaing dengan pesaing kita. Yang kelima adalah pemahaman bisnis secara mendalam, yaitu merupakan analisis tentang bagaimana rencana bisnis yang akan diimplementasikan, seperti langkah-langkah yang akan diambil dalam menjalankan sebuah bisnis yang akan kita jalankan, yaitu mencakup pastinya riset pasar dan tempat yang strategis untuk kita nantinya menjalankan usaha kita terkait bisnis yang akan kita jalani nanti. Yang keenam itu ada AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Ini melibatkan evaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bisnis yang kita kelola dan memiliki dampak terhadap lingkungan. Ini penting untuk kita pahami agar bisa memastikan keberlanjutan lingkungan dan mematuhi regulasi lingkungan agar lingkungan kita bisa terjaga dengan baik dan terhindar dari polusi atau limbah yang ditimbulkan oleh sebuah bisnis. Yang terakhir itu atau yang ketujuh adalah sistematika pengelolaan lingkungan. Ini melibatkan rencana dan strategi untuk mengolah dampak lingkungan sepanjang siklus bisnis kita. Inklusif dalam perencanaan ini untuk minimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan. Mari kita mulai bisnis tanpa merusak lingkungan yang ada di sekitar kita.
Hello guys, thanks for listening and watching for my video. Maaf jika ada salah kata dalam pembahasan tadi. I'm so sorry guys, but no human's being is perfect because perfection itself belongs only to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan itu sendiri hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. And last say for my video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.